Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Fadil, para alim, para ulama, para ustadzah, para ustadz yang kami muliakan, wabil khusus kepada Ustadz Ahmad Mubarak yang kami taatini, rekan-rekan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muta'alimin, muta'alimat, rahimakumullah. Sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali jumpa kita pada malam hari ini kecuali alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita, yang telah mempertemukan kita dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, waktu yang kita sempatkan ini benar-benar menjadi wasilah kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Amin. Salawat berserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang saya muliakan, Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatlah hari ini kita ke surat yang baru, yaitu surat Al-Alaq. Kita akan mentadaburi surat Al-Alaq. Ada tiga kejadian unik, ada tiga hikmah yang luar biasa sebelum kita berbicara tentang ayatnya, sebelum kita berbicara tentang Iqra, ketika kita membahas surat Al-Alaq itu. Yang pertama adalah kalau kita kasih judul, itu awali semuanya dari kebaikan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima tugas kerasulan, Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi itu beliau adalah orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat peka terhadap lingkungan, orang yang sering mengentaskan kemiskinan. Jadi Nabi itu sering mengentaskan kemiskinan, sehingga tapi Nabi itu mikir ini sudah saya entaskan kok muncul lagi lebih banyak gitu. Selain itu Nabi juga sering menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan, kemudian melihat masyarakat jahiliyah itu beliau pusing memikirkan orang-orang ini kelakuannya kok kayak gini gitu ya. Akhirnya dia uzlah ke gua Hira itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, nah ini artinya apa? Memberikan pelajaran kepada kita sebelum kita menjalankan SK gitu ya. Sebelum kita menjadi orang yang akan bergerak di bidang dakwah, di bidang apapun, baik itu tugas dunia maupun tugas agama, kita harus menjadi orang-orang yang baik terlebih dahulu. Begitu ini pelajarannya. Jadi tidak ujuk-ujuk Nabi itu dijadikan Nabi terus jadi orang baik, enggak. Nabi itu dari kecil itu udah baik sekali. Nah kita juga demikian. Ketika kita ingin menjadi sesuatu yang powerful dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar diri kita menjadi orang-orang yang baik. Kita usaha ya, bukan berarti nanti kita tidak berbuat apa-apa sebelum baik sempurna, ya enggak. Termasuk kita juga harus menyiapkan generasi-generasi kita. Sebelum Furqan itu nanti jadi dai, sebelum Azam itu jadi ulama, itu harus kita persiapkan dia itu menjadi orang-orang yang baik dulu dari dini gitu loh. Harus menjadi orang-orang yang tidak pelit. Ini calon ulama masuk dilatih pelit gitu ya. Ini harus dilatih dermawan, dilatih peka terhadap lingkungan, dilatih peka pada sesama, itu sebelum nanti menerima titah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jadi nabi, bukan ya. Maksudnya itu sebelum dia tampil dalam kehidupan sejati, generasi-generasi kita ya, termasuk kepada santri, itu kita harus siapkan agar mereka menjadi orang yang baik akhlaknya, terutama karena kalau keilmuan itu sekarang sangat mudah sesungguhnya untuk mencari lebih banyak. Nah itu yang pertama. Jadi ketika kita ingat Iqra, berarti ini ingat bahwa
kebaikan itu selalu diawali. Segala sesuatu harus diawali dengan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah persiapan ilmu. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, Iqra ini turun pertama kali. Dan setelah turun, ini lama banget nggak turun. Kata Imam Nawawi 40 hari. Baru turun ayat yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir itu. Kemudian ulama yang lain mengatakan sampai 60 hari. Sampai Nabi itu kangen, rindu, bahkan shock. Kenapa ini kok nggak ini ya? Makanya dia menata hati terus. Jadi Iqra itu adalah persiapan. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, itu disuruh persiapan dulu, gitu loh. Nah sama dengan kita, sebelum kita terjun ke dunia masyarakat kita persiapkan, terutama ilmu dan fisik. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disiapin ilmu. Ini juga menunjukkan bahwa awal perjalanan hidup kita itu dari ilmu, bukan dari harta. Ayat yang turun pertama bukan tentang harta, bukan tentang zakat, bukan tentang sedekah, bukan tentang kedudukan, bukan tentang siasah politik, tapi ayat yang pertama turun adalah Iqra, tentang ilmu. Makanya ilmu dulu, ilmu. Terutama kepada yang sering khotib gitu ya. Ini harus persiapan ilmunya. Jangan sampai kita 5 menit sebelum masuk waktu, gara-gara sekarang zamannya udah canggih, baru buka YouTube, baru buka Google. Ini tentunya nggak maksimal. Jadi kalau perlu itu, walaupun kita belajarnya nggak seperti anak SD, anak SMP, sambil naik sepeda motor, sambil naik kendaraan itu sebagai khotib itu besok saya mau tugas, berarti ngangen-ngangen dulu itu, daripada ngelamun, mendingan saya ngangen-ngangen, besok saya persiapan itu. Jadi agar kita bisa menjadi khotib yang bagus. Khotib ini sebenarnya pekerjaan berat. Aslinya itu berat banget. Dakwah paling berat itu khotib. Kenapa? Waktunya sedikit. Pesan-pesan harus tersampaikan dengan jelas. Orang-orangnya tengah hari sedang lapar, sedang ngantuk karena lelah bekerja. Kalau khotibnya nggak bagus, ya sudah, mereka tidur. Mereka nggak dapat apa-apa. Nah, kita sebagai khotib, misalnya gitu ya, kita harus persiapan, Iqra dulu gitu, baca dulu gitu. Dan kita persiapan itu bukan berarti kita biar khotbahnya nanti bagus terus dapat pujian, bukan, tetapi kita itu agar bisa tersampaikan materi itu dengan mudah, jamaah bisa ngerti, gitu niatnya ya. Niatnya itu kayak gitu. Jadi nanti kalau persiapan jadi ini gitu, jadi nggak ikhlas, bukan kayak gitu, tapi kita mempersembahkan yang terbaik. Khotib itu amanah, amanah dari Allah, amanah dari pengurus masjid. Nah, pengurus masjid sudah menjadwalkan setengah tahun yang lalu, tapi kita baru berapa? Baru 10 menit atau 5 menit persiapan. Ini kan enggak, kita yang diberi amanah juga enggak serius. Nah ini belajar dari Iqra ini adalah kita itu tahu kita harus persiapan ilmu maupun fisik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hira itu, dari rumah beliau ke Gua Hira itu perjalanan 5 sampai 6 kilo tadi. Berarti Gondang Kedu. Gondang Kedu sini nggak ngerti ya. Sini mana tuh? Sini mana? Sini unit 3. Mereka dulu belum ada motor, belum ada kendaraan gitu ya. Jalan kaki Nabi Muhammad 5 kilo sampai 6 kilo. Itu baru sampai di bawah bukit. Wahronya lagi kan naik lagi itu. Naik lagi. Nah, itu sampai 700 meter atau berapa gitu. Saya kok agak lupa ya. 400 atau berapa itu. Artinya fisik Nabi itu kuat. Nah, sebagai seorang dai, bukan hanya dai ya, sebagai umat muslim kita jaga fisik gitu. Makanya kalau pas sakit, buru-buru berdoa kepada Allah, buru-buru ikhtiar berobat, karena jangan sampai nunggu sampai 4 hari, 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu kita sakit nggak ngapa-ngapain, itu banyak banget pekerjaan yang terlunta-lunta. Dan ketika kita sehat 1 minggu itu bisa mengerjakan apapun gitu loh. Jadi prinsipnya saya harus kuat. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, artinya kita harus jaga kesehatan. Ketika kita sakit, buru-buru berikhtiar, karena kita akan banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Itu yang kedua. Ini kita belum bahas Iqra-nya. Kemudian ada yang unik banget di surat ini adalah bahwa
Surat Al-Alaq ini diawali dengan Iqra, bacalah, dan diakhiri dengan wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini unik banget ini kalau kita pelajari serius. Baca, kemudian terakhirnya adalah sujud dan mendekat kepada Allah. Artinya apa? Kita disuruh ketika kita baca itu kita akan dapat ilmu. Nah, ketika sudah dapat ilmu harus mendekat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak hari ini orang yang mengatakan punya ilmu banyak, dia pengetahuan bagus, tapi mendekat kepada Allah enggak. Nah, ini enggak sesuai. Jadi Allah merancang surat Al-Alaq ini, rekan-rekan yang saya muliakan, itu diawali dengan Iqra, kemudian diakhiri dengan wasjud waqtarib. Kita bukain nanti kalau saya salah. Nah, wasjud waqtarib, dan sujud dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal perjalanan itu adalah ilmu. Kemudian akhir perjalanan adalah sujud gitu. Ilmu tanpa sujud tanpa ilmu nanti akan kehilangan arah. Begitu juga ilmu tanpa sujud adalah informasi kering. Jadi kering banget, kering kerontang, kita hanya pinter aja. Kalau masalah pinter, iblis itu pinter banget ya kan? Iblis itu luar biasa, iblis bukan bodoh, iblis itu pinter. Abu Jahal itu pinter banget loh. Abu Jahal ini kan sebenarnya potensinya luar biasa. Dia orang yang ganteng, kemudian gagah, keluarga kaya raya, pemberani, tetapi ilmunya luas gitu ya. Tetapi dia tidak beriman, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memperingatkan kita, awali kehidupanmu dengan membaca dan akhiri kehidupanmu dengan sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rekan-rekan yang saya muliakan, masih tentang Iqra. Saya akan mengatakan apa ya untuk renungan kita ya. Begini. Jadi kalau kita nyebut surat dalam Al-Qur'an, satu surat itu kita harus bisa membayangin. Bisa bayangin. Berarti kalau kita disebut surat Al-Alaq, berarti kita kebayang, oh kita harus punya ilmu, harus persiapan. Gitu. Kalau misalnya kita disebutkan misalnya surat An-Nas, oh berarti ini tentang apa namanya, surat An-Nas itu tentang perlindungan. Disebutkan surat Al-Falaq, oh berarti ini surat tentang ruqyah. Ini kita harus ngerti. Disebutkan Al-Ahab, oh ini berarti contoh keluarga-keluarga yang nggak benar. Disebutkan surat Yasin, ingat kematian. Disebutkan dalam surat Al-Mulk, Tabarok, berarti ini adalah penjaga kubur. Disebutkan dengan surat Al-Waqiah misalnya, oh ini surat kekayaan. Begitu. Disebutkan dengan surat Al-Baqarah, ini pengusir setan. Begitu kan? Atau misalnya Al-Baqarah itu tentang riba dan tentang jual beli. Al-Baqarah disebutkan dengan Ali Imran, oh berarti kebayang kita. Bukan isinya ya, tapi kebayang, oh Ali Imran berarti ini tentang keluarga nabi-nabi yang teladan. An-Nisa tentang waris. Itu kan harus tahu, seorang muslim itu harus kayak gitu. Jadi kita akan senang dengan membaca Al-Quran. Setelah An-Nisa apa? Al-Maidah. Nah, berarti tentang hukum-hukum makanan dan sebagainya. Tentang itu ya. Pokoknya gitu. Jadi ini namanya personal branding lah kalau bahasa Inggrisnya itu. Personal branding tentang ayat, tentang surat. Kita belum mengkaji isinya, tapi kita udah tahu. Kita udah tahu. Misalnya disebutkan, ya apa saja ya yang tadi saya sebutkan. Sebutkan surat Al-Asr, berarti surat tentang kita nasihat. Disebutkan surat Al-Kafirun, berarti tentang toleransi. Begitu. Jadi kita ngerti. Nah, bagaimana biar kita ngerti? Ya ngaji. Kita baca dulu ngalunya, berarti kita rangkumkan sendiri lah. Jadi kita jangan sampai surat misalnya Al-Mujadalah, tentang apa ini ya? Al-Mujadalah, pokoknya Al-Mujadalah lah gitu. Al-Mujadalah berarti kita tentang misalnya kita harus berlapang-lapang dalam majelis, harus toleransi kepada sesama muslim, harus menghormati yang tua gitu, misalnya kayak gitu. Tentang misalnya At-Taubah, berarti ini kita harus hafal, ini tentang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kayak Abasa juga kayak gitu, nggak boleh kita bermuka masam. Misalnya kayak gitu ya.
Amayata salun misalnya, oh ini tentang kiamat, itu kita ketahui sebagai seorang muslim. Dan kita memang kalau sudah kayak gini itu, kalau judul-judulnya itu kan sebenarnya udah agak telada. Kita tuh udah tua-tua, tetapi memang kita harus paksa. Alhamdulillah kita bisa berteman kayak gini. Jadi kita itu Al-Quran Dusturuna, Al-Quran adalah undang-undang kita, itu memang kita ngerti. Orang-orang bisa mengatakan NKRI harga mati, kenapa? Karena dia ngerti gitu loh. Ngerti tentang undang-undang ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka negara kesatuan itu harus utuh. Makanya sampai timbul NKRI harga mati, misalnya kayak Mbah Yai Hasbullah mengatakan hubbul watan minal iman. Ini karena paham betul kepada undang-undang itu. Nah, undang-undang kita sebagai muslim itu Al-Quran. Jangan sampai tidak ngerti. Insya Allah kayak gitu ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, kemudian kita mulai ke Iqra. Nanti kelewatan Ustaz Mubarak 30 ini sudah terasa asik. Yang pertama adalah Iqra. Ini artinya bacalah ya. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Jadi Iqra itu kita disuruh baca. Baca pertama dalam konteksnya ini kita disuruh baca ya Al-Qur'anul Karim yang pertama. Walaupun dalam makna yang lebih luas baca apa saja. Baca apa saja. Baca alam namanya ayat-ayat kauniyah, baca sains misalnya ya. Baca tata cara bikin nuklir begitu harusnya itu baca semua. Tetapi jangan sampai yang asasnya adalah baca Al-Quran. Kan saya sering banget mendengar orang-orang berpidato, terutama para motivator itu mengatakan begini, bukti bahwa Islam cinta ilmu kita harus banyak membaca adalah Iqra. Ayat yang pertama saja Iqra. Cuman para motivator ini dia nggak menyampaikan, dia hanya menyampaikan baca tuh di luar Al-Quran. Jadi kita harus pinter kedokteran, kita harus pinter tentang kesehatan, kita harus pinter tentang pertanian, baca Iqra kan gitu ya kalau pas ikut seminar itu. Tetapi sesungguhnya itu bagus, tetapi kita tidak bisa kita nafikan bahwa konteks ayat ini adalah membaca Al-Quran maksudnya itu. Dan kita gabungkan, berarti sebagai muslim kita tuh harus baca Al-Quran, kemudian baca yang lain-lainnya. Seperti Imam Syafi'i pernah menyampaikan, man arda dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses dunia dia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin sukses dunia, sukses di akhirat dia harus dengan ilmu. Nah, ilmu ini salah satunya pintu masuknya adalah membaca. Walaupun tidak semua membaca ya. Ilmu itu kita dapatkan bisa dari mendengar, bisa dari melihat, bisa dari merenungkan, gitu namanya ilmu. Ini salah satunya adalah membaca. Jadi kalau pakainya pastikan membaca. Jadi kalau mohon maaf banget bukan menyinggung kita, tapi kita pelajaran untuk kita. Kalau di antara kita yang hadir di sini dalam 3 bulan, nggak pernah baca, baik membaca Al-Quran maupun membaca ilmu-ilmu yang lain, terus mengatakan keluargaku baik-baik saja. Bener baik-baik saja bro? Bener nggak? Kita nggak pernah baca tentang kehidupan bagaimana keluarga sakinah itu seperti ini, hak suami, hak istri seperti ini, bagaimana nih marketing bisnis harus seperti ini, misalnya bisnis ya, dan sebagainya itu. Kalau 3 bulan nggak baca, terus kita bilang baik-baik saja, kayaknya enggak lah. Nah, artinya itu pastikan membaca. Ya, gitu ya, pastikan membaca. Intinya gitu. Kok jadi tegang? Kayak jadi tegang. Ya baca apapun, aku baca kok status WA ya bukan itu. Kalau status WA tiap hari banyak drop gitu ya, tapi Iqra kita baca insya Allah ya. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi. Nah, ini ada keunikan juga kalau kita teliti ya. Di sini bismi dengan menyebut asma rabbika Tuhanmu. Bismi di sini pakai alif. Bi ismi kalau tulisannya. Tetapi kalau kita dalam ketika di basmalah itu nggak pakai alif, alifnya dibuang, Bismillah gitu ya. Tapi ini di sini biismi. Nah, ini tentunya nggak main-main. Allah nggak akan
menjadikan huruf-huruf Al-Quran itu sia-sia, enggak. Semua ciptakan Allah itu ada maksudnya. Nah, kenapa? Ada yang sudah tahu? Belum. Nah, kita ya bareng-bareng ya. Kenapa kok dalam basmalah kita tidak pakai alif, sementara di bismi ini pakai alif di surat Al-Alaq? Karena yang pertama, para ulama mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu, basmalah itu sering sekali digunakan. Sehingga untuk mempersingkat alifnya dibuang. Kemudian yang selanjutnya adalah alif dalam bahasa Arab klasik itu dia naik ke atas. Artinya alif itu simbol keakuan, simbol ego gitu. Simbol kekuasaan itu alif. Makanya ketika kita baca bismillah itu alifnya dibuang. Ego kita itu dibuang. Jadi kita tuh harus rendah diri gitu, harus tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, saya menyebut namamu ya Allah, saya itu lemah. Saya itu masya Allah ya Allah, aku minta pertolongan panjenengan, saya berbuat seperti ini dengan menyebut namamu. Itu rendah hati. Makanya egonya dibuang. Makanya ketika kita membaca bismillah harus rendah hati. Kadang-kadang kan kita baca bismillah tapi emosi. Misal motor di starter nggak bisa, ya kan? Di engkol nggak bisa. Kita ngomong bismillahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Golek. Enggak langsung jerat bismillahirrahmanirrahim. Golek. 4 kali bismillahirrahmanirrahim, motornya dirobohkan. Ancan angel kok. Angel sama itu kan gitu ya. Ini bismillahnya gimana nyebut nama Allah kok kayak gitu? Harusnya engkol tuh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jelek gitu. 4 kali nggak apa-apa gitu. Sampai 6 kali bismillahirrahmanirrahim. Terus nangis nggak apa-apa. Terus tuntut ke bengkel. Bismillah juga bismillahirrahmanirrahim ke bengkel ya Allah. Dengan namamu begitu. Nah, perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah itu akan hilang keberkahan. Nah, bismillah itu berkah. Ini saya kasih perenungan ya, ben kita itu kalau baca bismillah itu serius. Gimana ya, saya sedang nyari kalimat ini, perenungannya itu menyebut nama seseorang aja ada keberkahan. Ini dalam konteks ini ya, misalnya gini, Pak Barok mau ke urusan ke Kemenak misalnya, di sana nggak ada yang kenal misalnya gitu kan, terus ya Pak mau ada urusan, iya saya ada urusan, silakan duduk, suruh antri di ruang tunggu sana. Tapi ketika Pak Barok bilang begini, Pak jenengan itu siapa? Saya Pak Barok. Oh dari mana unit 2? Ya duduk aja sini. Tapi ketika ditanya Pak jenengan itu siapa gitu, saya kawannya Pak Julan. Oh kawannya Pak Julan, ya sini aja. Saya langsung anter. Ini hanya nyebut Pak Julan loh. Hanya menyebut itu ada keberkahan. Ada razia motor kita ditangkap gitu kan, kita ditangkap terus langsung ngebel ke Pak Marvino misalnya, Pak Marvino gitu ya, saya motornya ketangkep gitu. Oh ketangkep, udahlah tunggu aja nanti ya, setelah razia selesai nanti gampang lah, nanti kita keluarkan. Itu kita hanya menyebut Pak Marvino selesai, keberkahan itu ada. Antri di kantor pos gitu, kemudian kita tahu oh saya kawannya Pak Kepala Pos, itu langsung. Ini Allah Subhanahu wa taala itu yang memegang jagat raya itu deh. Nah, ketika kita bismillah kok nggak mantep. Jadi mohon kita, saya sendiri juga dan untuk ibu-ibu dan kita semua ketika baca basmalah harus khusyuk. Allah itu loh. Kan, nah, makanya zaman dulu itu orang-orang tua kita itu manjur bismillahnya, padahal salah loh. Mereka hanya bilang semilah gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Semilah, tapi dia yakin banget kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kadang-kadang udah diberi bahwa Allah itu adalah maha keberkahan. Kita lebih percaya dengan mantra-mantra. Alhamdulillah, ini lebih percaya banget itu. Padahal kita udah punya tuh passwordnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini mulai besok. Jadi kalau mau apapun tuh yang tawadhu ya ketika baca Bismillah. Dan mantap, itu manjur banget. Kemudian kalau di sini biismi di surat Al-Alaq ada alifnya, ini memang ini pertama surat ini turun pertama kali. Ayat ini turun pertama kali 1 sampai 5 ya. Ada alifnya, ada egonya. Jadi
Allah itu akan menyampaikan ke Muhammad, wahai Muhammad, sebutlah dengan namaku, aku tuh sangat kuasa gitu loh. Aku tuh punya segala-galanya, aku tuh adalah yang menguasai dunia ini, yang menguasai orang-orang Mekah dan semuanya ini punya kuasaku semuanya. Saya yang bisa melakukan semuanya. Makanya kamu sebutlah dengan namaku yang sangat berkuasa. Begitu, ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Ini dari Allah ke Nabi Muhammad. Kalau Bismillahirrahmanirrahim dari kita ke Allah kan, nah, makanya tuh alifnya dihilangkan. Kita harus rendah diri gitu, rendah hati, rendah diri dan sebagainya. Nah begitu rekan-rekan yang saya muliakan perbedaannya. Kenapa Bismillah kok nggak pakai alif? Kenapa di surat Al-Alaq ini kok pakai alif? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebutlah dengan namaku, dengan kalau istilahnya Allah ya, yang menciptakan, saya itu yang menciptakan. Kholak itu adalah menciptakan sesuatu dari ketiadaan, itu kholak. Jadi nggak ada contoh, nggak ada desain, nggak ada apa-apa sebelumnya, itu namanya kholak. Jadi Allah tuh kholak. Kemudian beda dengan ada ya istilahnya itu sona'a. Sona'a itu menciptakan juga, tapi dia merakit kalau bahasa Arabnya, merakit. Atau fasolla. Fasolla itu menjadikan atau membentuk. Nah, dia membentuk. Kalau kita kan hanya itu aja. Itu pun kadang kita nggak bisa kan. Kita hanya niru-niru, tapi nggak bisa. Udah resepnya dari YouTube, tapi kita bikin kok nggak enak di YouTube. Udah resepnya sama gitu. Nah, kita niru-niru aja nggak bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala di sini disebutkan bahwa beliau menciptakan segala sesuatu itu tanpa ada contoh, tanpa ada desain sebelumnya. Makanya ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa harus ragu tuh? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Dan kalau diteruskan tuh apa namanya, banyak banget ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah itu menciptakan semuanya. Walaupun nanti di ayat keduanya tentang penciptaan manusia, tapi kholaq di sini adalah seluruhnya. Jadi seluruh penciptaan Allah itu. Kita tuh punya Allah. Ini ya. Kalau dalam Al-Hikam itu sebenarnya intinya kita tuh punya Allah, makanya kita ke Allah saja gitu loh. Allah yang Maha menciptakan semuanya, yang menciptakan langit, yang menciptakan rezeki, yang menciptakan bahagia, yang membuat berduka, yang membuat masya Allah gitu ya, kayak tadi disampaikan ada Israel dihujani gitu dengan rudal namanya ya, rudal Iran. Ini sebenarnya masalah kalau kita renungkan ya, dulu itu Israel menyerang rumah sakit Gaza. Nah hari ini sama, Allah ingin membuktikan bahwa yang menanam menuai. Sekarang ini orang-orang Israel tuh ketakutan karena langitnya nggak biru lagi. Langitnya itu udah kayak kembang api tapi menakutkan gitu kan. Itu Israel. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat Gaza sekarang dirasakan oleh masyarakat Israel. Itulah Masya Allah. Makanya ini bagi Allah sangat mudah banget. Israel itu dari dulu itu sudah memproklamirkan diri gitu bahwa langit Israel itu nggak bisa tembus, rudal itu nggak bisa tembus, tapi dengan mudahnya senjata Iran yang namanya Sijil gitu ya, namanya Sijil itu mampu menembus itu. Pertama rumah sakit di sana, dan rumah sakit ini sebenarnya bukan rumah sakit ini, yaitu rumah sakit yang untuk ngobatin orang-orang yang dari Gaza terluka dari Gaza di rumah sakit situ, makanya dia diarahkan ke situ. Nah sekarang juga sedang kayak gitu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa mudah memindahkan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kita. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, karena Allah Maha menciptakan segalanya, hari ini pertama adalah dalam Iqra ini harusnya kita nggak galau lagi, usaha ya, misalkan nggak galau lagi, pikiran boleh pusing tapi hati tetap nggak boleh galau, dan apapun yang terjadi kita adalah terbaik dengan catatan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum lama ini Idul Adha, jadi gini, Idul Adha itu kan
Nabi Ibrahim itu kan pasrah ya. Tapi pasrahnya nggak double, kalau perhatikan. Nabi Ibrahim itu pasrah, akhirnya anaknya digantikan Gibas. Kan gitu ya. Terus kita jangan hanya begini, jangan hanya mengatakan kalau kita pasrah, lillahi ta'ala pasrah, kita kan ada solusi, pasti akan dikasih solusi. Ya kalau pasrah kan nggak dikasih solusi. Nabi Ibrahim itu pasrah, tetapi dia itu setelah taat itu loh. Suruh nyembelih anaknya, iya, saya sembelih anaknya. Anaknya juga, ya silakan ya sembelih saja dan pasti engkau akan mendapatiku seorang yang sabar. Begitu. Dua-duanya itu taat, pasrahnya dalam ketaatan. Tapi kalau pasrahnya kita ngunci kamar terus baring-baring gitu ya, aku pasrah, pasti ada jalan keluar, nggak akan ada jalan keluar insya Allah, dan mudah-mudahan ada jalan keluar nih. Kasihan. Tapi intinya gitu ya, pelajarannya itu kalau pasrah dan tidak taat kepada Allah itu namanya ndablek, ya kan, itu ndablek. Tapi yang Nabi Ibrahim itu contoh sebenarnya dari korban itu, dia pasrah. Dan luar biasa kalau kita baca sejarahnya itu, Gibasnya yang di apa namanya, yang dibuat menggantikan Ismail itu adalah Gibasnya Habil ketika dulu berkorban. Jadi dia dipelihara di surga. Kalau kita baca lebih jauh tentang tafsir-tafsir. Adik-adik Bapak Ibu yang saya muliakan, satu ayat ini mudah-mudahan jadi perenungan kita bahwa kita harus senantiasa banyak membaca apapun, membaca situasi, membaca zaman, membaca apapun, dan terutama adalah yang tidak boleh kita tinggalkan adalah membaca Al-Quran. Kemudian persiapkan generasi-generasi kita atau diri-diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, perbanyak ilmu, sehatkan fisik kita, kemudian kita banyak membaca dan banyak sujud. Karena begini terakhir ya, kenapa kok diawali Iqra kemudian diakhiri sujud? Karena ilmu itu power, ilmu itu kekuatan. Jadi orang-orang yang berilmu itu cenderung sombong. Palehan misalnya, ngaji hikam, sholat jamaah di musola atau di masjid. Sebelah kanan kirinya itu kan Mas Rehan, Pak Rehan tuh tahu bahwa mereka belum ngaji hikam. Pak Rehan tuh kalau nggak imannya kuat, Pak Rehan tuh bisa batin. Islam cak opo, ngaji belum pernah hikam, belum pernah ngaji hikam. Jangankan ngaji, sampulnya kan pasti belum tahu. Saya dong tiap minggu misalnya gitu kan. Ini kalau ilmu tuh cenderung kayak gitu. Maka biar ini, padahal makanya disuruh wasjud itu, sujud itu adalah serendah-rendahnya manusia. Makanya ketika kita punya ilmu merendah. Seperti palm itu, mangga itu kalau buahnya semakin besar dia gantung ke ini kan. Sama dengan padi, itulah yang paling terkenal kan. Padi semakin berisi dia semakin merunduk. Nah, orang-orang yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak ilmu tapi kita sujud gitu. Kita nggak boleh sombong. Itu ceritanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.